Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fekir Safiola dan rekan saya Maidadi Mubarak dan Fauzana. Saya Bapak 1006 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu tentang teori-teori perkembangan perkotaan. Yang pertama, teori ekosentris. Teori ini dikemukakan oleh E.W. Burgess. Studi kasusnya mengenai morfologi di kota Chicago, Amerika Serikat. Menurutnya, sesuai kota yang besar mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di semua bagian-bagiannya, masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar. Oleh karena semua bagian-bagiannya berkembang ke segala arah, maka pola keruangan yang dihasilkan akan berbentuk seperti lingkaran yang berlapis-lapis dengan daerah pusat kegiatan sebagai intinya. Oke, secara berurutan, tata ruang kota yang ada pada suatu kota yang mengikuti suatu pola ekosentris ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pusat bisnis. Daerah ini atau sering disebut juga sebagai pusat kota. Dalam daerah ini terdapat bangunan-bangunan utama untuk melakukan kegiatan baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Contohnya di Indonesia saat ini, Jakarta, yaitu ada gedung perkantoran dan adanya gedung pertokoan atau pusat grosir Indonesia, itu Tanah Abang, dan gedung kesenian dan bank dan lain-lain. Yang kedua, daerah peralihan. Daerah peralihan ini kebanyakan dihuni oleh golongan penduduk yang kurang mampu dalam kehidupan sosial ekonominya. Penduduk ini sebagian besar terdiri dari pendatang-pendatang yang tidak stabil atau musiman, terutama ditinjau dari tempat tinggalnya. Di beberapa tempat pada daerah ini terdapat kegiatan industri ringan seperti perluasan dari KPB. Yang ketiga, daerah pabrik dan perumahan pekerja. Daerah ini dihuni oleh pekerja-pekerja pabrik yang ada di daerah ini. Kondisi perumahannya sedikit lebih buruk daripada daerah peralihan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pekerja-pekerja yang tinggal di sini adalah dari golongan pekerja kelas rendah atau lower class. Yang keempat, daerah perumahan yang lebih baik kondisinya. Daerah ini dihuni oleh penduduk yang lebih stabil keadaannya dibanding dengan penduduk yang menghuni daerah yang disebut sebelumnya, baik intinya dari pemukimannya maupun dari perekonomiannya. Yang kelima, daerah pengelaju. Daerah ini mempunyai tipe kehidupan yang dipengaruhi oleh pola hidup daerah pedesaan di sekitarnya. Sebagian menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan dan sebagian yang lain menunjukkan ciri-ciri kehidupan perdesaan. Kebanyakan penduduknya mempunyai lapangan pekerjaan non-agraris dan merupakan pekerja pengelaju yang bekerja di dalam kota. Sebagian penduduk yang lain adalah penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Yang B, teori sektor. Teori sektor ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Dinyatakan bahwa perkembangan baru yang terjadi dalam suatu kota berangsur-angsur menghasilkan kembali karakter yang dipunyai oleh sektor-sektor yang sama terlebih dahulu. Alasan ini terutama didasarkan pada adanya kenyataan bahwa dalam kota-kota yang besar terdapat variasi sewa tanah atau sewa rumah yang besar. Belum tentu suatu tempat yang punya jarak yang sama terhadap KPB akan punya nilai sewa tanah atau rumah yang sama, atau belum tentu semakin jauh letak atau tempat terhadap KPB akan punya nilai sewa yang semakin rendah. Kadang-kadang daerah tertentu dan bahkan sering terjadi bahwa daerah-daerah tertentu yang letaknya lebih dekat dengan KPB punya nilai sewa tanah atau rumah yang lebih rendah daripada daerah yang jauh lebih dari KPB. Keadaan ini sangat banyak dipengaruhi oleh faktor transportasi, komunikasi, dan segala aspek-aspek lainnya. Vertikat, yaitu daerah ini dihuni oleh struktur keluarga tunggal dan semakin lama akan didampingi oleh struktur keluarga ganda. Hal ini karena ada faktor pembatas, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, pertumbuhan memampat, yaitu apabila wilayah suatu kota masih cukup tersedia ruang-ruang kosong untuk bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya. Yang ketiga, pertumbuhan mendatar ke arah luar atau sentrifugal. Pertumbuhan ini biasanya terjadi karena adanya kekurangan ruang bagi tempat tinggal dan kegiatan lainnya. Pertumbuhannya bersifat datar sentrifugal karena adanya perlambatan pertumbuhannya akan kelihatan nyata pada sepanjang rute transportasi. Pertumbuhan datar sentrifugal ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertumbuhan datar aksial, yaitu pertumbuhan kota yang panjang ini terutama dipengaruhi oleh adanya jalur transportasi yang menghubungkan KPB dengan daerah-daerah yang berada di luarnya. Yang kedua, pertumbuhan datar tematis. Pertumbuhan lateral suatu kota tipe ini tidak mengikuti arah jalur transportasi yang ada, tapi lebih banyak dilatar belakangi oleh keadaan khusus.
Sebagai contoh yaitu dengan didirikannya beberapa pusat pendidikan sehingga akan menarik penduduk untuk bertempat tinggal di daerah sekitarnya seperti Kota Padang. Itu daerah Sungai Bangke, Kota Padang tersebut kan didirikan UIN kampus dan dulu kan sepi, sekarang udah rame. Itu contohnya. Yang ketiga, pertumbuhan datar kolesen. Perkembangan lateral ketiga ini terjadi karena adanya gabungan dari perkembangan tipe 1 dan 2 sehubungan dengan adanya perkembangan yang terus-menerus bersifat datar pada kota atau pusat kegiatan. Maka mengakibatkan adanya penggabungan pusat-pusat tersebut atau satu kesatuan kegiatan. Yang ketiga, C, teori pertumbuhan kota. Menurut Spiro Kostov tahun 1991, kota adalah leburan dari bangunan dan penduduk. Sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi oleh dengan budaya yang tertentu. Bentuk kota ada dua macam, yaitu geometri dan organik. Terdapat dikotomi untuk perkotaan yang didasarkan pada bentuk geometri kota, yaitu planet dan planet. Bentuk planet atau terencana dapat dijumpai pada kota-kota Eropa abad pertengahan dengan pengaturan kota yang selalu regular dan rancangan bentuk geometrik. Yang kedua, bentuk planet itu tidak berencana. Banyak terjadi pada kota-kota metropolitan di mana satu segmen kota berkembang secara spontan dengan bermacam-macam kepentingan yang saling mengisi sehingga akhirnya kota akan memiliki bentuk semaunya yang kemudian disebut dengan organic pattern. Yang bentuk kota organik tersebut secara spontan, tidak terencana dan memiliki pola yang tidak teratur dan non geometrik. Elemen-elemen pembentuk kota organik oleh Kostol dianalogikan secara biologis seperti organ tubuh manusia, yaitu square, open space bagi paru-paru, center, pusat kota sebagai jantung atau memompa darah untuk trafik. Yang ketiga, jaringan jalan sebagai saluran arteri darah dalam tubuh. Yang keempat, kegiatan ekonomi kota sebagai sel yang berpikir. Yang kelima, bank, pelabuhan, kawasan industri dan sebagai jaringan khusus dalam tubuh. Yang keenam, unsur kapital, keuangan dan bangunan sebagai energi yang mengalir ke seluruh sistem perkotaan. Menurut Kevin Lines, definisi mengenal organik kota biologis adalah kota yang terlihat sebagai tempat tinggal yang hidup, memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakannya dari sekedar mesin, mengatur diri sendiri dan dibatasi oleh ukuran dan batas yang optimal, struktur internal dan perilaku yang khas. Perubahannya tidak dapat dihindari untuk mempertahankan keseimbangan yang ada. Menurutnya, bentuk fisik organik yaitu membentuk pola radial dengan unit terbatas. Yang kedua, memiliki fokus center. Yang ketiga, memiliki layout non geometrik atau cenderung romantis dengan pola yang membentuk lengkung tak beraturan. Yang keempat, material alami. Yang kelima, kepadatan sedang sampai rendah. Yang keenam, dekat dengan alam. Teori-teori pertumbuhan kota. Terdapat beberapa pandangan yang berkaitan dengan perubahan suatu kawasan dan sekitarnya sebagai bagian dari suatu kawasan perkotaan yang lebih luas. Menurut Gallion dalam buku The Urban Pattern, disebutkan bahwa perubahan suatu kawasan dan sebagian kota dipengaruhi oleh letak geografis suatu kota. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan akibat pertumbuhan daerah kota tersebut. Apabila terletak di daerah pantai yang landai pada jaringan transportasi dan jaringan hubungan antar kota, maka kota akan cepat tumbuh sehingga beberapa elemen kawasan kota akan cepat berubah. Dalam proses perubahan yang menimbulkan distorsi atau mengingat skala perubahan cukup besar dalam lingkungan, termasuk di dalamnya perubahan penggunaan lahan secara organik, terdapat beberapa hal yang bisa diamati, yaitu sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan terjadi satu demi satu, sedikit demi sedikit atau terus menerus. Yang kedua, pertumbuhan yang terjadi tidak dapat diduga dan tidak dapat diketahui kapan dimulai dan kapan akan berakhir. Hal ini tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melatar belakanginya. Yang ketiga, proses perubahan lahan yang terjadi bukan merupakan proses segmental yang berlangsung tahap demi tahap, tetapi merupakan proses yang komprehensif dan berkesinambungan. Yang keempat, perubahan yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan emosional atau sistem nilai yang ada dalam populasi pendukung. Yang kelima, faktor-faktor penyebab perubahan lainnya adalah vision atau kesan, optimal kawasan, penataan yang maksimal pada kawasan dengan fungsi-fungsi yang mendukung, penggunaan struktur yang sesuai dengan bangunan, serta komposisi tapak pada kawasan. Kondisi kawasan penelitian yang berada di kawasan bencana alam, yaitu adanya perubahan kota atau perubahan pola tata ruang lingkungan permukiman atau kampung kota, dan mengarah kepada tatanan kawasan mitigasi bencana alam yang nantinya melalui tahapan proses terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya. Dalam kaitannya dengan kota dan arsitektur, morfologi memiliki dua aspek, yaitu aspek diakronik yang berkaitan dengan perubahan ide dalam sejarah,
Dan aspek sinkronik yaitu hubungan antar bagian dalam kurun waktu tertentu yang dihubungkan dengan aspek lain. Aspek metamorfosis adalah sejarah individual dari hubungan dengan kota. Kesemuanya harus dilakukan dalam analisis morfologi elemen-elemen fisik kota. Dalam desain perkotaan menurut Srivani, terdapat elemen-elemen fisik urban design yang bersifat ekspresif dan sportif yang mendukung terbentuknya struktural visual kota serta terciptanya citra lingkungan yang dapat pula ditemukan pada lingkungan di lokasi penelitian. Elemen tersebut adalah yang pertama tata guna tanah atau tata guna lahan. Tata guna lahan 2 dimensi menentukan ruang 3 dimensi yang berbentuk tata guna lahan perlu mempertimbangkan 2 hal, yaitu pertimbangan umum dan pertimbangan berjalan kaki atau street level yang akan menciptakan ruang yang manusiawi. Peruntukan lahan suatu tempat secara langsung disesuaikan dengan masalah-masalah yang terkait. Bagaimana seharusnya daerah zona dikembangkan? Srivani mengatakan bahwa zoning ordinance merupakan suatu mekanisme pengendalian yang praktis dan bermanfaat dalam urban design. Penekanan utama terletak pada masalah 3 dimensi, yaitu hubungan keserasian antar bangunan dan kualitas lingkungan. Jika kita melihat di lokasi penelitian bisa dilihat dari zona mitigasi tiap-tiap wilayah, kaitannya dalam menyiapkan daerah yang masuk dalam wilayah bencana dalam siap menghadapinya dan juga membentuk kualitas hidup lingkungan yang bersifat kawasan yang manusiawi. Yang kedua adalah bentuk dan masa bangunan. Menyangkut aspek-aspek bentuk fisik karena setting spesifik yang meliputi ketinggian, besaran atau floor area ratio, koefisien dasar bangunan, pemunduran atau setback, dari garis jalan, style bangunan, skala proporsi, bahan, tekstur, dan warna agar menghasilkan bangunan yang salah satu refleksi dan perwujudan kehidupan dasar masyarakat menurut makna yang dapat dikomunikasikan. Keseragaman dan keberagaman sebagai ungkapan perwujudan fisik yang terbentuk, yaitu citra dalam arti identitas, akan memberikan makna sebagai pembentuk citra suatu tempat atau place. Ada 3 komponen struktural yang dapat dikaji menurut School. Yang pertama, tipologi, menyangkut tatanan sosial atau social order dan pengorganisasian ruang atau spatial organization yang dalam hal ini menyangkut ruang atau space berkaitan dengan tempat yang abstrak. Selanjutnya morfologi, menyangkut kualitas spasial figural dan konteks wujud bentuk ruang yang dibaca melalui pola hierarki dan hubungan ruang dengan ruang satu dengan yang lainnya, hubungan secara harmonis dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Prinsip-prinsip teknik urban design yang berkaitan dengan bentuk dan masa bangunan meliputi: yang pertama, scale, berkaitan dengan sudut pandang manusia, sirkulasi dan dimensi bangunan sekitar. Yang kedua, urban space, sirkulasi ruang yang disebabkan bentuk kota dan tipe-tipe ruang. Yang ketiga, urban mass, meliputi bangunan, permukaan tanah dan objek ruang yang dapat tersusun untuk membentuk urban space dan pola aktivitas skala besar dan kecil. Yang C adalah sirkulasi dan parkir. Elemen sirkulasi adalah suatu aspek yang kuat dalam membentuk struktur lingkungan perkotaan. 3 prinsip utama pengetahuan teknik sirkulasi adalah: yang pertama, jalan harus menjadi elemen ruang terbuka yang memiliki dampak visual yang positif. Yang kedua, jalan harus dapat memberikan orientasi kepada pengemudi dan membuat lingkungan menjadi jelas terbaca. Yang ketiga, sektor publik harus terpadu dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang D, ruang terbuka. Menurut Ian C. Lowry, mengelompokkan ruang terbuka sebagai berikut: yang pertama, ruang terbuka sebagai sumber produksi. Yang kedua, ruang terbuka sebagai perlindungan kekayaan alam dan manusia agar daerah alam dan budaya dan sejarah. Yang ketiga, ruang terbuka untuk kesehatan, kesejahteraan dan kenyamanan. Ruang terbuka memiliki fungsi: yang pertama, menyediakan cahaya, sirkulasi udara dalam bangunan terutama di pusat kota. Yang kedua, menghadirkan pesan perspektif dan pisah pada pemandangan kota atau urban scan, terutama di kawasan pusat kota yang padat. Yang ketiga, menyediakan arena rekreasi dengan bentuk aktivitas khusus. Yang keempat, melindungi fungsi ekologi kawasan. Yang kelima, memberikan bentuk solid void pada kawasan. Yang keenam, sebagai area cadangan untuk penggunaan di masa depan atau cadangan area pengembangan atau yang berkelanjutan. Yang kelima, jalur pejalan kaki. Sistem pejalan kaki yang baik adalah: yang pertama, mengurangi ketergantungan kita dari kendaraan bermotor dalam areal kota untuk mengurangi macet. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan dengan memprioritaskan skala manusia. Yang ketiga, lebih mengekspresikan aktivitas PKL mampu menyajikan kualitas udara. Yang keenam, atau aktivitas support,
muncul oleh adanya keterkaitan antara fasilitas-fasilitas ruang umum kota dengan seluruh kegiatan yang menyangkut penggunaan ruang kota yang menunjang akan keberadaan ruang-ruang umum kota. Kegiatan dan ruang-ruang umum bersifat saling mengisi dan melengkapi. Pada dasarnya, aktivitas support adalah aktivitas yang mengarahkan kepada kepentingan pergerakan atau enforcement of movement. Yang kedua, kehidupan kota dan kegembiraan atau existence. Keberadaan aktivitas pendukung tidak lepas dari tumbuhnya fungsi-fungsi kegiatan publik yang mendominasi penggunaan ruang-ruang umum kota. Semakin dekat pusat kota, makin tinggi intensitas dan keberagamannya. Yang ketujuh, simbol dan tanda ukuran dan kualitas dari papan reklam diatur untuk yang pertama menciptakan kesesuaian, yang kedua mengurangi dampak negatif visual, yang ketiga dalam waktu bersamaan menghilangkan kebingungan serta persaingan dengan tanda lalu lintas atau tanda umum yang penting, yang keempat tanda yang desain yang baik menyumbangkan karakter pada fasad bangunan dan menghidupkan street space dan memberikan informasi bisnis. Yang kelima, dalam urban design preservasi harus diarahkan pada permukiman yang ada dan urban place, sama seperti tempat bangunan sejarah. Hal ini berarti pula mempertahankan kegiatan yang berlangsung di tempat itu. Yang untuk materi kita selanjutnya, teori desain spasial kota. Menurut Rasik, dalam satu lingkungan permukiman ada rangkaian antara figure, ground, linkage, dan place. Figure ground menekankan adanya public civic space atau open space pada kota sebagai figure. Melalui figure ground plan dapat diketahui antara lain pola atau tipologi, konfigurasi solid void yang merupakan elemen kawasan atau patron kawasan penelitian. Kualitas ruang luar sangat dipengaruhi oleh figur bangunan-bangunan yang melingkupinya. Konsep pengembangan wilayah perkotaan. Kajian pengembangan wilayah perkotaan di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktivitas masyarakat suatu wilayah perkotaan dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek spasial atau keruangan yang lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau di mana lokasi serta di mana sebagian lokasi kegiatan sektoral tersebut. Pendekatannya mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendorong lahirnya konsep pengembangan wilayah perkotaan yang harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukung, mampu memberi kesempatan pada sektor untuk berkembang tanpa konflik, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Konsep tersebut digolongkan dalam konsep pengembangan wilayah perkotaan yang didasarkan pada penataan ruang. Yang ke materi terakhir yaitu yang ke-8 atau H, integrasi kawasan pertumbuhan perkotaan. Kawasan perkotaan Indonesia tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi, dan fisik spasial. Secara fisik, kota tumbuh ekspansif ke arah luar atau pinggiran bahkan melampaui batas wilayah administrasi kota. Dikaitkan dengan keterbatasan daya dukung, terutama lahan, sumber daya air, kebutuhan sarana prasarana dan dasar perkotaan yang semakin meningkat menjadi persoalan yang semakin serius untuk ditangani. Ditinjau dari aspek spasial, struktur dan pola pemanfaatan ruang atau kota. Kawasan perkotaan yang terbentuk cenderung bersifat ekspansif dan menunjukkan gejala urban sprawl yang semakin tidak terkendali dan konversi lahan-lahan pertanian subur dengan berbagai dampaknya. Hal ini jelas jauh berbeda dengan konsep dan prinsip complexity atau pendekatan kompaksi perkotaan atau urban compaction yang diyakini dengan negara-negara maju mencerminkan kota yang berkelanjutan. Namun dalam konteks negara berkembang seperti kita ini, debat mengenai bagaimana complexity adalah sejauh mana konsep tersebut dapat diterapkan. Padahal kota-kota negara berkembang kondisinya jauh berbeda dengan negara-negara maju di negara Eropa tersebut, sebagai manifestasi proses urbanisasi dan perkembangan perkotaan yang berbeda pula. Kajian empirik yang menyangkut relevansi penerapan kompaksi perkotaan Indonesia dalam kaitannya dengan aspek keberlanjutan perkotaan dapat dikatakan belum pernah dilakukan secara khusus. Dalam kondisi seperti itu, perumusan kebijakan-kebijakan yang menyangkut rencana struktur dan pola ruang kota sebagian telah mengarah kepada penerapan konsep complexity. Secara konseptual, kompaksi perkotaan atau urban compaction merupakan alternatif atau strategi untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Penerapannya dalam konteks pertumbuhan fisik atau kawasan terbangun saat ini di berbagai kota besar. Pertumbuhan perkotaan yang cenderung bersifat ekspansif dengan pola sprawl
yang tidak terkendali mempunyai potensi untuk mengurangi illegal footprint, terutama yang disebabkan oleh segregasi spasial, berbagai aktivitas perkotaan dan implikasinya terhadap kebutuhan transportasi. Sasaran kembangsi perkotaan adalah yang pertama adalah minimasi atau reduksi footprint kota. Yang kedua, perlindungan terhadap penyusutan lahan pertanian. Yang ketiga, peningkatan penggunaan transportasi umum. Yang keempat, peningkatan efisiensi di kawasan perkotaan. Yang kelima, pengurangan ketidakseimbangan perkembangan kawasan di pusat dan kawasan perumahan di pinggir kota. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya Fedel Safela mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.